senang banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi ya di acara Ruby No Secret. Bersama saya Kak Rose, seperti biasa ditemani oleh Daniel yang lagi ngeping di pojok sana. Dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Bintang tamu kita hari ini perempuan-perempuan dengan berbagai apa istilahnya masalah-masalah yang dialami di setiap jenjang kehidupan ya. Ada yang usia 25, yang ada yang usia baru jadi ibu dengan anak 3, ada yang masa-masa sudah memasuki empty nest syndrome, yaitu anak udah pada gede-gede ya. Nanti kita bahas satu persatu. Seperti biasanya kan kita ke pojokan ya, untuk membahas apa sih yang lagi rame di luar sana yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi kayaknya hari ini kita langsung ke bintang tamu kita aja ya. Yang pertama ada Ersya Aurelia. Dia sempat membagikan nih di kontennya di TikTok pengalamannya selama syuting yang pernah mengalami pelecehan. Wah, seperti apa? Siapa yang melakukan? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, Private Room sudah bersama dengan Ersya Aurelia. Apa kabar? Hai, kabarku baik. Ini menarik sekali ya, kontennya dia adalah 25 pelajaran di usia 25 gitu. Betul. Ya. Ulang tahunnya sih sebenarnya dari tahun lalu ya. Iya sebenarnya, ini udah mau 26. Banyak juga loh 25 lessons-nya ya. Betul. Tapi salah satunya di posting adalah tentang cerita pengalaman kamu, bagaimana kamu melindungi diri, mengatakan tidak pada hal-hal yang berbau pelecehan gitu ya. Ada videonya, coba kita simak apa saja dan apa yang dia lakukan. Berikut ini. Ersya, kalau aku boleh tahu ya, itu yang pertama kan cerita di umur 9 tahun. Ya. Yang dua lagi ketika kamu mengalami secara verbal itu di kisaran usia berapa waktu itu kamu? 20-an atau belasan masih? Udah 20-an sih. Udah 20-an. Udah dewasa lah ya. Udah dewasa. Jadi ibaratnya kamu sudah cukup punya keberanian gitu untuk bersuara. Betul, di situ memang ada support system juga sih, beberapa orang terdekat aku yang tahu kejadian ini dan akhirnya juga aku dapat edukasi dari situ kalau kita tuh harus speak up loh kalau misalnya ada orang yang men-treat kita seperti itu atau mengobjektifikasi kita tuh hal yang nggak benar dan kita berhak untuk ngomong kita nggak suka digituin. Jadi akhirnya baru bisa speak up di umur segitu. Ini waktu baru bisa speak up di umur segitu. Iya. Berarti ada banyak lagi sebetulnya kejadian yang selain yang kamu ceritakan ini? I think banyak sih, mungkin aku nggak inget tapi aku ngerasa banyak sekali sih di lokasi syuting ya terutama secara ya? verbal terutama Secara verbal. Dari kru dan kadang dari sutradara, maksudnya kadang banyak gitu kata-kata yang nggak pantas diucapkan dan diucapkan kepada misal pemain atau ekstras, banyak banget. Ekstras. Kamu pernah ngalamin juga? Waktu itu kan kamu masih kecil waktu kamu? Waktu itu masih kecil dan itu aku masih ekstras di umur 9 tahun itu yang aku cerita. Oh. Itu pakaiannya masih pakai baju SD. Jadi yang bikin aku kaget banget ternyata kekerasan seksual itu bisa terjadi di umur berapapun. Iya. Gak memandang dress code, Iya. gak memandang penampilan. Dan ini bisa terjadi kedua-dua gender ya. Maksudnya gak cuma cewek tapi juga ke laki-laki gitu. Iya. Dan gak bisa dibenarkan. Ini kejadian waktu kamu usia 9 tahun ini kamu masih ingat betul gitu ya? Iya, ternyata setelah bertahun-tahun kemudian aku masih ingat secara detail omongan yang dia ucapkan, terus juga perlakuan dia. Dan sebenarnya aku tuh ke-trigger karena baru-baru ini kan memang banyak banget ya berita-berita tentang termasuk yang verbal yang ada grup betul. chat itu. Nah dari situ aku sebenarnya jadi ke-trigger. Pas aku baca berita itu aku ngerasa kok familiar banget ya, kayak aku pernah ngerasain, aku ngerasa marah banget ketika aku baca-baca berita itu dan semakin aku baca akhirnya jadi ke-recall tuh beberapa kejadian yang pernah terjadi. Marah banget. Jadi itu inget banget karena kamu belum sempat meluapkan marahnya. Betul. Dan mungkin banyak banget korban juga yang nggak menyadari kalau mereka korban. Seperti aku kira itu hal yang normal gitu. Tapi rasanya nggak enak. Tapi rasanya nggak nyaman, nggak enak gitu ketika di situasi itu. Kamu pernah bertemu dengan orang itu yang waktu umur 9 tahun itu? Pernah ketemu lagi nggak? Jujur aku nggak inget banget karena itu salah satu kru dan ya umur 9 tahun aku agak lupa nggak inget dan namanya siapa juga aku nggak tahu. Beberapa teman nanya namanya siapa kru yang mana, tapi aku kayak nggak inget sih, udah lama banget. Dua kejadian lain yang kamu ceritakan itu kan apakah itu lawan main yang ketiga ya? Itu lawan main dua-duanya. Dua-duanya lawan main. Dua-duanya lawan main. Ini masalahnya netizen jadi penasaran kan. Aduh. Ada tebak-tebak buah manggis gitu. Ini ya gitu ya. Lawan main yang satu lebih tua. Yang satu lebih tua. Oke. Gitu. Tapi yang lebih tua itu sempat minta maaf sama kamu. Yang lebih tua sempat minta maaf karena di titik itu juga aku sampai banting sapu yang aku lagi pegang kan. Terus kayaknya dia nyadar kalau dia melakukan kesalahan.
aku langsung pergi ke ruangan talent, terus dia nyusulin aku dan minta maaf di situ. Oke. Terus kamu ngomong apa ke dia ketika itu? Well, basically sih dia kan minta maaf kayak maaf ya, aku nggak bermaksud, tapi aku kayak nggak lucu ya, bercandanya nggak lucu. Padahal dia lebih tua tuh. Jauh. Jauh. Tapi kamu berani ya ngomong gitu ya? Iya, karena aku ngerasa itu nggak pantas. Oke. Gitu. Itu udah usia 20-an. Udah 20-an. Masih ketemu lagi sama, pernah main lagi bareng sama? Main bareng lagi belum sih? Belum. Tapi selepasnya kejadian itu gitu ya, terus kan kalian masih ada ketemu lagi tuh beberapa scene lagi Kita gitu? masih syuting bareng lagi. Jadi aneh nggak? Atau biasa aja atau gimana? Enggak sih, aku berusaha untuk maksudnya ya udah move on dan tetap fokus kerja dan profesional aja sih. Tapi kamu udah. bilang di cerita kamu bahwa kamu lihat patternnya. Yes, gitu. Memang Karena, dia seperti itu. benar, karena dia sama orang-orang di sekitarnya aja bercandanya udah nggak senonoh. Gitu. Oh, dan nggak ada yang men-stop itu. Nggak ada. Rata-rata memang di lokasi tuh jarang sih ada yang stop ya gitu. Kayak jarang. Kenapa? Gitu. Karena dia punya power, karena dia terkenal. I think karena memang banyak yang melakukan hal yang sama. Oh. Banyak yang serupa dengan dia di lokasi. Yeah. Apa banyak yang menganggap itu lucu jadinya juga? Iya, betul. Dan banyak yang menormalisasi jadinya. Oke. Yang ketiga, ini kan lawan main, kamu butuh chemistry gitu ya. Ketika kamu ada sutradara tahu gitu kan, mereka bilangnya udah ibaratnya dikecilkan lah masalah itu. Betul. Gitu ya. Itu sih kecewa banget sih ketika kejadian itu. Karena aku ngerasa sebagai korban tuh nggak disupport sama industri mungkin ya. Terus juga memang beritanya sampai ke PH-nya. Terus mungkin PH-nya juga itu message dari PH-nya ke sutradaranya kayak udah ya kayak tolong di. Nggak, itu sampai bisa sampai beritanya berarti cukup besar dong kemarahan kamu atau gimana? Karena aku menyampaikan ke salah satu orang yang berwenang di situ untuk boleh nggak scene-nya di-cut gitu. Aku minta adegan itu di-cut karena aku nggak nyaman. Wow. Iya. Karena aku ngerasa kayaknya nggak pantas deh itu ditayangin. Oke. Dan aku juga takut itu jadi contoh yang nggak baik ya buat masyarakat gitu. Dan akhirnya di-cut. Itu aku kurang tahu lagi. Hopefully, Tapi kamu sudah menyampaikan apa yang ada di... Iya, aku udah menyampaikan dan harusnya sih di-cut ya karena memang udah nyampe ke kantor juga kan. Oke. Terus kamu sempat menyampaikan itu nggak ke lawan main? Jujur setelah itu aku nggak ngobrol sama dia. Nggak ngobrol. Nggak ngobrol. Tadinya berteman. Tadinya berteman. Teman Tapi akrab atau teman biasa aja? biasa aja. Oh, biasa ya maksudnya ya rekan kerja lah. Kita kan oke. kerja bareng gitu. Jadi ya. Abis itu nggak? Abis itu aku ngerasa sih. Karena dia tidak minta maaf, Kak. Oh, dia nggak ngerasa itu salah. Dia nggak ngerasa itu salah. Dan bahkan dia mencari pembenaran juga. Maksudnya ketika didudukin gitu ya sama sutradara, dia diajak ngobrol, aku diajak ngobrol. Aku nggak ngerasa dia tuh Ada penyesalan ya? Ada penyesalan, iya. Oke. Jadi ngerasa ya gitu aja gitu ya? Exactly. Gitu aja marah gitu ya? Iya. Padahal itu adalah dialog improvisasi. Betul. Dan kalian nggak akrab-akrab banget gitu kan? Seakrab-akrabnya pun menurut aku itu nggak pantas Nggak sih, pantas. Kak. Ya juga. Gitu. Nah, kamu nggak ada kekhawatiran ya bahwa kalau kamu speak up, kamu vokal gitu akan mempengaruhi karir? Karena ini kan dunia syuting tuh kadangnya kecil ya. Kadang, jangan sama dia ribet apa gitu-gitu. Iya, tapi aku ngerasa yang aku suarakan itu hal yang benar. Dan aku juga ngerasa di zaman sekarang tuh udah beda sama zaman dulu ya, dunia entertain. Apa udah bedanya? Sangat berkembang dan kayaknya hal-hal seperti ini udah mulai lebih Menjadi perhatian. menjadi perhatian. Dan aku ngerasa juga anak-anak Gen Z ya zaman sekarang kan juga banyak yang speak up ini, speak up itu yang memang gak pantas dilakukan. Menurut aku ya kita harus menyuarakan itu. Ini menarik postingan kamu ya pada saat ulang tahun di 25 di tahun lalu. Iya. Kamu habis membaca sebuah buku nih kayaknya ya. Gitu gak sih? Mungkin ya. Akhirnya kamu ya di usia ini kamu mengatakan bahwa kamu berusaha untuk lebih memilih diri sendiri. Ya. Tidak lagi apa? Dulu ngerasa apa kamu bedanya sama jadi sebelum mungkin- keputusan ini terjadi, apa yang terjadi dengan dirimu? Oh ini ya, oke. Aku mendengar. Aku ngerasa sebelum umur ini aku lebih memikirkan kepentingan orang lain dibanding kebahagiaan aku sendiri. Siapa misalnya? Bisa pacar atau kayak teman, aku lebih mengutamakan mereka dibanding aku Misalnya, sendiri. contohnya Misalnya, kamu lagi capek atau lagi apa? gimana ya, apa ya? Kalau temen tuh
aku nggak di-consider sebenarnya sama mereka. Dalam grup misalnya ada satu circle, dan sebenarnya mereka nggak menganggap aku ada gitu. Tapi aku berusaha untuk tetap ada di situ supaya aku punya teman aja deh gitu. Dan aku ngerasa di umur 25 jadinya kayak, kayaknya aku harus lebih hemat energi ya. Kayak aku harus lebih selektif orang-orang mana yang mau aku kasih energi dan yang enggak gitu. Apa ini juga berkaitan karena kamu berkarir dari usia muda sehingga kamu teman sekolahnya juga nggak banyak gitu? Iya, betul. Kamu homeschooling juga aku kan? Homeschooling juga SMA. Jadi dan aku sebelum homeschooling pun sekolah aku internasional, jadi temennya juga nggak banyak. Satu kelas cuma kayak 15 orang. Kalau kamu pikir-pikir itu hal-hal buang-buang energi banget yang kamu lakukan demi supaya punya teman itu tadi? Iya, aku ngerasa gitu. Iyanya kenceng banget. Iya, betul. Karena ya itu, aku ngerasa dari kecil emang susah punya teman. Dan karena circle pertemanan di sekolah juga kecil banget lingkupnya, aku jadi harus berlomba-lomba sama orang untuk punya teman. Hal teraneh apa yang kalau kamu pikir-pikir, ngapain nih aku begitu gitu? Untuk supaya bisa masuk ke circle itu? Mungkin beli baju mahal, beli barang-barang mahal yang sebenarnya aku nggak butuh, tapi aku cuma butuh itu untuk eksistensi aja dan untuk fit in dengan circle tertentu gitu. Sekarang sih aku ngerasa enggak sih, kayaknya cukup deh aku menjadi diri aku sendiri, nggak harus being someone else untuk belong somewhere gitu. Ini biasanya kalau umur 25 tuh kan ada istilahnya quarter life crisis gitu ya. Dan ada juga keresahan baik tentang karir, pertemanan maupun juga relationship dalam arti hubungan percintaan. Kamu sudah mulai ke pressure juga nggak? Mungkin ada teman yang udah nikah gitu-gitu. Apa iya di masa depanku gimana nih gitu? Banyak banget ya kalau wedding kan emang anak-anak Gen Z udah mulai satu-satu nikah. Udah mulai bagi-bagi seragam ya? Iya, tapi sejujurnya even though itu menjadi pressure, tapi di sisi lain aku ngerasa juga kalau belum siap untuk itu, aku kayak nggak harus mengarahkan pikiranku ke sana dulu deh. Keren ya, kamu cukup sebagai orang yang cukup bisa memutuskan gitu. Karena aku ngerasa untuk menikah itu juga butuh kesiapan mental yang besar. Dan juga mungkin kehidupan yang kita sedang jalani sekarang ketika single itu akan berbeda lagi ketika kita udah menikah. Tanggung jawabnya udah beda lagi. Belum lagi kalau punya anak. Jadi wah banyak lah pertimbangannya. Tapi udah ada pacar yang cocok belum? Udah ada calon cocok belum? Kebetulan doain aja ya, semoga cepat menemukan jodoh yang terbaik. Apakah keberanianmu untuk semakin berani untuk speak up menentukan apa arah hidupmu juga berkaitan dengan pengalamanmu dengan mama ya? Kita lihat ya ada postingan kamu juga yang kamu bercerita itu hubungan yang dinamis sekali dengan mama karena mama juga adalah manajer kamu. Betul, kayaknya mama belum nonton deh video ini. Ada mamaku by the way. Cerita ya ada mama. Jadi ada suatu hari di mana kamu ngotot pengen ngambil sebuah film. Betul. Mama nggak terlalu setuju. Iya. Dan akhirnya kamu ambil dan akhirnya film itu salah satu box office. Betul. Apa itu juga membuat kamu semakin yakin dengan bahwa pilihanku ternyata oke juga gitu? Nggak selalu sih, namanya kita kan juga ada trial and error ketika mengambil keputusannya. Apalagi di umur segini kayaknya aku ngerasa juga masih banyak melakukan kesalahan, tapi aku ngerasa kalau kita udah merasa cukup dewasa untuk menentukan sesuatu dan itu pun hal yang positif untuk karir, untuk batu loncatan, kenapa enggak gitu. Maksudnya kita harus juga yakin sama keputusan kita sendiri. Apa sih yang kamu gambarkan sosok mama dalam hidup kamu? Waduh, pastinya sosok yang luar biasa. Mama itu satu-satunya mau nangis. I think dia ngajarin aku jadi kuat kayak sekarang tuh mama sih. Dengan contoh, mengantarkan kamu syuting pada saat hamil. Nganterin aku syuting di umur 9 tahun. Meskipun nggak semua hal di lokasi mama tahu ya, tapi support sistem aku ya mama sih dari kecil. Apa? Aku jarang banget soalnya ngomongin mama. Jarang banget ngomongin mama. Tapi itu yang ada dalam hati kamu. Kamu ingin menyampaikan apa sih ke mama kamu? Apa kamu ingin mama kamu apa? Gitu. Yang pasti mama harus panjang umur. Biar bisa nemenin aku terus. Dan aku juga tipe anak perempuan yang lumayan apa-apa cerita ke mama sih. Tentang kehidupanku, tentang karir. Ya mama selalu nemenin juga kan. Jadi percintaan.
Percintaan juga. Oh, kamu cerita Percintaan semua. juga aku lumayan cerita banyak hal ke mama. Jadi kayak, ya mama saksi hidup aku banget lah. Semua hal mama tahu. Semua hal mama tahu dan ya aku nggak mungkin di titik ini tanpa mama. Aku punya karir seperti sekarang juga semua karena mama. Semua karena mama. Dan keberanian kamu untuk speak up, bikin boundaries tentang hidupmu itu dari mama juga kan? Itu pastinya keberanian, semua keberanian aku dalam karir aku tuh datangnya dari mama pada dasarnya ya. Meskipun banyak hal yang aku belajar di tengah jalan sendiri juga. Tapi basicnya pasti dari mama gitu. Dengan kamu LDR ya, hubungan yang long distance dengan ayahmu gitu. Kamu ngerasa apa sih? Ada sesuatu nggak yang sebetulnya kamu butuhkan gitu dari sosok ayah untuk hadir sehari-hari dalam kehidupan kamu? Ini pertanyaan sulit ya. Mungkin ketika aku kecil ya. Mungkin ketika aku kecil aku merindukan sosok papa yang selalu ada di dekat aku. Tapi ketika beranjak dewasa aku belajar bahwa kita nggak bisa dapetin semuanya di hidup ini. Kadang waktu juga sulit. Jadi ya yang kita bisa lakuin cuman make the best out of what we have. Ya udah yang terbaik aja yang bisa kita lakuin. Seketemunya kita ketemu. Selain itu sih, aku bersyukur banget punya mama di samping aku. Dari aku kecil sampai sekarang udah dewasa gitu. Oh, ini pelajaran keberapa dari 25 pelajaran dari umur 25? Kayaknya harusnya pertama sih. Harusnya Karena pertama ya? basicnya dari situ dulu. Menerima apapun yang keadaan ini dan mensyukuri semuanya. Betul. Ecat, nanti kita ngobrol lagi ya. Berikut ada Ingrid Kansil yang wow, baru juga selesai sidang S2 tahun lalu bulan Agustus kalau nggak salah ya. Bulan Oktober udah ngambil S3 ya. Dan aku dengar dia bukan cuma ambil S3, S1 juga. S1, ini apa-apaan ya? Coba kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Ingrid Kansil. Kita lihat dulu di postingan wisudanya ya. Wisuda baru tahun lalu. Udah ngambil sekarang bener berarti S3 dan S1. Ya. Dua-duanya psikologi. Dua-duanya psikologi. Jadi kamu dulu S1-nya PR. Sosial. Sosial. Sarjana sosial. Sarjana itu komunikasi dulu? Komunikasi Oke. dulu. Terus S2? Udah lama nih kan, tentang waktu hampir 20 tahun baru kuliah lagi sekarang. Nah ini juga sebenarnya kan karena ke-trigger sama suami dan anak yang memang sudah... Oh, ibu kompetitif ya? Kompetitifnya dalam arti positif. Dan saya selesaikan dulu tugas sebagai istri. Mendorong suami dan anak untuk bisa menyelesaikan pendidikan kuliahnya ya secara akademis. Memang itu kan jadi cita-cita mereka gitu. Saya ngalah gitu kan, nggak mungkin tiga-tiganya ribet satu keluarga Tapi ribet sama sebenarnya akademis. mau lanjut kuliah itu sudah ada keinginan? Sudah ada keinginan Oke. itu sebetulnya, tapi banyak tertunda. Bahkan waktu saya masih tugas di DPR pun saya mau ngambil S2 waktu itu, cuman nggak sempat gitu karena kan kegiatannya cukup padat. Nah sekarang karena keluarga udah, ya suami juga udah mulai maksudnya udah mulai tenang gitu. Terus anak juga udah di UK, udah bisa cari uang sendiri, udah mandiri, ya akhirnya saya memikirkan diri sendiri gitu. Dan kebetulan yang diambil ini kan fakultas psikologi yang memang sangat related sama kehidupan kita, kan mempelajari perilaku manusia. Jadi saya merasa kuliah S3 di psikologi ini merupakan sebuah cara saya untuk bisa mengulang, melihat kehidupan saya dan memahami orang lain dengan hati yang jernih gitu loh. Karena kan di sini pengalaman kita ini saya matchkan dengan ilmu, bukan hanya sebatas teori gitu. Jadi menurut saya sih menarik. Kuliah lagi, Mbak. Iya ya, pengen sih, tapi kayaknya Kuliah males deh psikologi aku. itu seru banget sih. Ujian sama bikin tugasnya kayak. Nggak, tapi ini menarik loh ya, ngambil ilmu untuk memperdalam lagi, untuk bisa secara teoretikal memahami lagi apa yang kita lakukan. Apalagi kan usia kita lagi kinyis-kinyis ya. Udah mulai usia yang sudah setengah abad gini kan, menurut saya ini sesuatu yang lebih unggul dibanding kita 20 tahun ke belakang. Karena pengalamannya lebih banyak. Pengalaman lebih banyak. Iya, sudah pernah merasakan kegagalan, keberhasilan gitu kan. Nah ini saya mau melihat gitu. Contohnya Related apa? nggak? Contohnya apa? Related nggak? Yang akhirnya, kalau yang dulu tuh begini karena untuk apa? diri saya sendiri ya. Kalau saya itu kemarin beberapa tahun yang lalu mungkin masih 40 itu kenapa agak suka emosional gitu ya. Ternyata kalau dari teori psikologi yang ada itu
ada luka batin yang belum sembuh gitu. Mungkin dulu misalnya di sekolah sering ada bullying, ya itu juga saya pernah merasakan bullying. Terus ada pengabaian gitu ya. Itu juga sangat mempengaruhi di masa yang akan datang. Munculnya di gitu. usia 40. Bisa 40, bisa 30 gitu. Ibu pernah mengalami masa pengabaian? Pengabaian mungkin dari TK kali ya, saya sering merasa dibully gitu sama sesama teman waktu itu. Nggak tahu permasalahannya apa, tapi saya merasa sering ada pembulian pada saat itu gitu. Waktu itu saya sampai ngadu sama mama, sampai mama saya juga marahin si anak yang membuli saya waktu itu gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh kalau kita korek dengan ilmu, dengan teori-teori yang ada itu cukup menarik gitu. Jadi saya mempelajari diri saya sendiri gitu. Kalau kata dosen-dosen sih, ini kayak berobat jalan kamu kuliah di sini. Ibu padahal sebenarnya bisa baca buku aja loh. Bisa baca buku. Harus kuliah loh ya kan. Apakah ini juga bisa menjelaskan fenomena yang sedang dialami, yaitu sindrom emptiness? Emptiness syndrome. Ketika anak kuliah jauh lagi ya kan. Iya. Setiap ketemu bahagia, setiap pulang nangis lagi. Setelah yang berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Ternyata itu